Hujan turun deras malam itu. Angin kencang membuat pintu-pintu rumah berderit. Di sebuah kontrakan kecil di ujung gang, lampu terlihat menyala terang, tapi suasananya terasa aneh. Warga mulai berkumpul di depan rumah itu. Ada yang berdiri sambil berbisik, ada yang hanya diam memperhatikan. Pintu rumah terbuka lebar, tapi tidak ada yang berani masuk. Dari dalam terdengar suara tangisan. Keras. Panik. Seperti orang ketakutan. Itu Rina, bisik seorang ibu dengan wajah tegang. Beberapa orang saling pandang. Nama itu sudah tidak asing lagi di kampung itu. Rina dikenal ramah, suka menyapa, dan kelihatannya baik kepada semua orang. Tapi malam ini berbeda. Suara tangis Rina makin keras. Tiba-tiba ia berteriak. Jangan ngomongin aku lagi, aku takut, aku takut. Warga di luar rumah mulai gelisah. Ada yang mencoba melangkah masuk, tapi langsung mundur lagi. Ada yang aneh, kata seorang bapak pelan. Di dalam rumah, Rina terlihat duduk di lantai. Rambutnya berantakan. Matanya merah. Ia terus menutup telinganya sendiri seolah ada suara yang mengganggu. Padahal di dalam rumah itu, tidak ada siapa-siapa. Pergi, jangan bisikin aku lagi, aku nggak kuat, teriak Rina sambil menangis. Beberapa tetangga mulai merinding. Karena yang mereka lihat, Rina seperti sedang dikelilingi banyak orang. Padahal kenyataannya, ia sendirian. Seorang ibu tua berbisik pelan. Ini bukan sakit biasa, ini azab. Kata itu langsung membuat suasana makin tegang. Tidak ada yang berani mendekat. Hujan semakin deras. Petir menyambar, membuat semua orang terdiam. Di dalam, Rina terus menangis sambil menyebut satu nama. Sari, maafin aku, tolong, aku nggak kuat. Nama itu membuat beberapa warga saling menatap. Mereka tahu siapa Sari. Dan mereka juga tahu, hubungan Rina dan Sari dulu sangat dekat. Tapi entah kenapa, semuanya berubah. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Tapi satu hal mulai terasa jelas. Apa yang dialami Rina malam itu, bukan datang begitu saja. Seperti ada sesuatu dari masa lalu yang akhirnya kembali menghampiri dirinya. Dan semua itu ternyata berawal dari sesuatu yang sangat dekat. Sesuatu yang dulu dianggap sepele. Sebuah kebiasaan yang dilakukan diam-diam. Dan tidak ada yang menyangka itu akan membawa Rina ke malam yang penuh ketakutan seperti sekarang. Beberapa bulan sebelum kejadian malam itu, Rina dan Sari dikenal sebagai sahabat yang tidak terpisahkan. Kemana-mana selalu bersama. Ke pasar, ke acara warga, bahkan sekadar duduk santai di depan rumah, mereka selalu berdua. Banyak orang di kampung itu iri melihat kedekatan mereka. Sari adalah orang yang sederhana. Sikapnya jujur, polos, dan tidak banyak curiga. Ia sering bercerita apa saja kepada Rina. Mulai dari masalah keluarga, pekerjaan, sampai hal-hal pribadi yang tidak pernah ia ceritakan ke orang lain. Cuma kamu yang aku percaya, Rin, kata Sari suatu sore. Rina hanya tersenyum hangat. Iya, Sar. Tenang aja, aku selalu ada buat kamu. Kata-kata itu terdengar tulus. Tatapan Rina juga meyakinkan. Tidak ada yang aneh jika melihat mereka dari luar. Tapi semua itu hanya terlihat di depan. Di belakang, Rina mulai menunjukkan sisi lain. Awalnya kecil. Saat berkumpul dengan ibu-ibu lain, Rina mulai bercerita tentang Sari. Ia menyampaikan cerita-cerita yang sebenarnya hanya curhatan pribadi. Kalian tahu nggak sih? Sari itu lagi punya masalah sama keluarganya, ucap Rina pelan. Ibu-ibu langsung tertarik mendekat. Serius? Kok dia nggak pernah cerita? Tanya salah satu dari mereka. Rina pura-pura ragu. Jangan bilang siapa-siapa ya, dia cuma percaya sama aku. Padahal tanpa sadar, Rina justru membuka semua yang seharusnya dijaga. Hari demi hari, kebiasaan itu terus berulang. Rina mulai menambahkan cerita. Kadang dilebihkan, kadang diputar sedikit agar terdengar lebih menarik. Ia merasa senang saat orang-orang memperhatikannya. Seolah-olah ia menjadi orang paling tahu segalanya. Kasian si Sari, tapi ya gitu,
dia juga ada salahnya, ucap Rina suatu waktu. Kalimat itu membuat orang lain mulai memandang Sari dengan cara berbeda. Padahal Sari tidak tahu apa-apa. Ia masih tetap datang ke rumah Rina, masih tertawa, masih berbagi cerita seperti biasa. Suatu malam, Sari datang dengan wajah sedih. "Rin, aku lagi bingung banget," katanya pelan. Rina langsung mendekat, memasang wajah khawatir. "Kenapa, Sar?" Sari pun mulai bercerita panjang tentang masalah besar yang sedang ia hadapi. Suaranya bergetar. Matanya berkaca-kaca. Rina memegang tangan Sari. "Iya, aku ngerti, sabar ya." Tapi di dalam hatinya, ada perasaan lain. Bukan empati. Bukan juga kesedihan. Melainkan rasa ingin tahu, dan keinginan untuk menceritakan itu ke orang lain. Dan benar saja. Keesokan harinya, cerita Sari sudah menyebar. Bukan hanya satu orang yang tahu. Tapi hampir semua orang di sekitar mereka mulai membicarakannya. Bahkan ada bagian cerita yang berubah. Ada yang ditambah. Ada yang dibuat lebih buruk. Semua itu berawal dari satu orang. Rina. Namun yang paling menyakitkan, semua itu dilakukan saat di depan Sari, ia tetap menjadi sahabat yang paling dipercaya. Tidak ada yang berubah dari sikapnya. Masih sama. Masih ramah. Masih peduli. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan Sari tetap tidak menyadari. Sampai akhirnya, sesuatu mulai berubah. Perlahan. Dan tanpa disadari oleh Rina, apa yang ia lakukan mulai meninggalkan jejak. Jejak yang tidak bisa ia hapus begitu saja. Beberapa minggu setelah itu, Sari mulai merasakan sesuatu yang aneh. Awalnya ia tidak terlalu memikirkan. Tapi lama-lama, perasaan itu semakin jelas. Orang-orang di sekitarnya mulai berubah. Saat Sari lewat, beberapa ibu-ibu yang biasanya menyapa kini hanya diam. Ada yang berbisik pelan, lalu pura-pura sibuk saat Sari melihat ke arah mereka. Sari mencoba tersenyum seperti biasa. "Bu," sapanya pelan. Namun jawabannya hanya singkat, bahkan ada yang tidak menjawab sama sekali. Sari mulai bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Suatu sore, Sari datang ke rumah Rina. Ia duduk dengan wajah gelisah. "Rin, aku ngerasa ada yang aneh deh," katanya pelan. Rina langsung menoleh, pura-pura kaget. "Aneh kenapa, Sar?" Sari menarik napas panjang. "Orang-orang kayak menjauhin aku nggak tahu aku salah apa." Rina mendekat dan memegang tangan Sari. "Ah, kamu aja yang kepikiran, jangan negatif gitu." Nada suaranya lembut. Tatapannya penuh perhatian. Sari pun sedikit tenang. "Iya ya, mungkin aku aja yang sensitif." Rina tersenyum kecil. "Iya, kamu terlalu mikir." Namun setelah Sari pulang, Rina justru keluar rumah. Ia berjalan ke rumah tetangga yang tidak jauh dari situ. Di sana, sudah ada beberapa orang yang sedang berkumpul. Rina langsung duduk dan mulai bercerita. Kalian tahu nggak? Sari tadi ke rumah aku lagi." Orang-orang langsung menoleh. "Ngapain?" tanya salah satu dari mereka. Rina menurunkan suaranya. "Dia curhat lagi, katanya orang-orang ngejauhin dia." Beberapa orang saling pandang. Rina melanjutkan. "Ya gimana ya, kalau sikapnya kayak gitu terus, wajar sih." Kalimat itu membuat suasana berubah. Seolah-olah apa yang terjadi pada Sari memang pantas. Padahal yang mereka dengar hanya dari satu sisi. Hari demi hari, cerita tentang Sari semakin menyebar. Bahkan sampai ke orang-orang yang tidak terlalu dekat dengannya. Ada yang mulai menghindar. Ada yang mulai berbicara di belakang. Sari semakin merasa sendiri. Suatu malam, ia duduk di kamarnya sambil memikirkan semuanya. Ia mencoba mengingat. Apa ia pernah berbuat salah? Apa ia pernah menyakiti orang lain? Tapi semakin ia berpikir, semakin ia tidak menemukan jawabannya. Yang ada justru rasa sesak di dada. Akhirnya, Sari memutuskan untuk mencari tahu. Keesokan harinya, ia berjalan pelan melewati rumah-rumah warga.
Sampai akhirnya, langkahnya terhenti. Ia mendengar suaranya sendiri disebut. Sari langsung diam di tempat. Dari dalam rumah, terdengar beberapa orang sedang berbicara. Dan di antara suara itu, ada satu suara yang sangat ia kenal. Suara Rina. Jantung Sari mulai berdegup kencang. Ia tidak bergerak. Hanya berdiri di dekat jendela yang sedikit terbuka. Dan dari situlah, untuk pertama kalinya, Sari mendengar sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sari berdiri kaku di dekat jendela itu. Nafasnya tertahan. Ia tidak berani bergerak sedikit pun. Dari dalam rumah, suara Rina terdengar jelas. Dia tuh sebenarnya nggak sebaik yang kalian kira. Kalimat itu langsung membuat dada Sari terasa sesak. Beberapa orang di dalam rumah menimpali. Serius, Rin? Tapi kelihatannya dia baik-baik aja. Rina tertawa kecil. Itu di depan aja, kalau kalian tahu aslinya, pasti kaget. Sari menutup mulutnya sendiri. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia masih berharap, mungkin ia salah dengar. Namun Rina terus berbicara. Dia pernah cerita ke aku, masalah keluarganya, terus sikapnya juga kadang gak benar. Semua yang disebutkan Rina adalah hal-hal yang dulu Sari ceritakan dengan penuh kepercayaan. Hal-hal yang seharusnya tidak diketahui orang lain. Tubuh Sari mulai gemetar. Ia tidak kuat mendengar lebih jauh. Perlahan, ia mundur dari jendela itu. Langkahnya lemas. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Selama ini, orang yang ia percaya sepenuhnya justru menjadi sumber dari semua ini. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia hanya duduk diam di kamarnya. Mengingat semua momen bersama Rina. Tawa mereka. Cerita mereka. Semua terasa begitu nyata. Tapi ternyata, semua itu hanya satu sisi. Keesokan harinya, Sari datang ke rumah Rina. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Rina yang melihat langsung tersenyum seperti biasa. Sar, masuk. Sari tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rina dalam-dalam. Aku mau tanya, ucapnya pelan. Rina sedikit terdiam, tapi tetap tersenyum. Tanya apa? Sari menarik napas. Kamu pernah cerita tentang aku ke orang lain? Pertanyaan itu membuat suasana berubah seketika. Rina terlihat kaget. Tapi hanya sebentar. Hah? Maksud kamu apa, Sar? Sari menahan air matanya. Aku dengar sendiri kemarin. Rina langsung menggeleng cepat. Enggak, Sar, kamu salah paham. Nada suaranya terdengar meyakinkan. Bahkan matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak mungkin ngelakuin itu ke kamu. Sari terdiam. Hatinya kembali goyah. Beneran? Rina langsung memegang tangan Sari. Demi apapun, aku nggak pernah ngomong buruk tentang kamu. Air mata Rina jatuh. Tangisnya terdengar tulus. Sari menatap wajah sahabatnya itu. Hatinya ingin percaya. Semua kenangan mereka terasa terlalu berharga untuk dihancurkan begitu saja. Akhirnya, Sari menghela napas pelan. Iya, mungkin aku salah dengar. Rina langsung memeluknya. Iya, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Namun di balik pelukan itu, wajah Rina berubah. Tatapannya dingin. Tidak ada rasa bersalah. Seolah apa yang ia lakukan bukanlah sesuatu yang besar. Dan sejak saat itu, semuanya justru semakin parah. Rina merasa aman. Karena ia tahu. Sari masih percaya. Dan tanpa disadari, satu langkah besar menuju kehancuran mulai terjadi. Setelah kejadian itu, Rina tidak berhenti. Justru ia semakin berani. Ia merasa semua aman. Sari masih percaya, dan orang-orang di sekitarnya juga sudah mulai terpengaruh dengan cerita yang ia sebarkan. Suatu sore, Rina kembali duduk bersama beberapa warga. Kali ini, nada bicaranya lebih serius. Aku sebenarnya bingung mau cerita atau enggak, ucapnya pelan. Orang-orang langsung memperhatikan. Cerita aja, Rin, kita kan di sini nggak bakal ngomong kemana-mana, kata salah satu dari mereka. Rina menarik napas panjang,
seolah ragu. Ini soal Sari. Nama itu langsung membuat suasana hening. Rina menunduk sebentar, lalu melanjutkan. Aku takut sih, tapi kalau aku diam, nanti malah makin parah. Kalimat itu membuat orang lain semakin penasaran. Apa emangnya? Tanya seorang ibu. Rina mulai berbicara pelan, tapi jelas. Ia menyampaikan sesuatu yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Sebuah tuduhan. Sebuah cerita yang dibuat seolah-olah benar. Padahal tidak pernah terjadi. Orang-orang langsung kaget. Yang benar aja, Rin. Rina mengangguk pelan. Aku juga awalnya nggak percaya, tapi dia sendiri yang cerita ke aku. Padahal semua itu tidak pernah diucapkan oleh Sari. Namun cara Rina menyampaikan begitu meyakinkan. Seolah-olah ia sedang mengatakan kebenaran. Dan dari situlah, semuanya berubah drastis. Kabar itu menyebar cepat. Lebih cepat dari sebelumnya. Orang-orang mulai benar-benar menjauh dari Sari. Bahkan ada yang mulai berbicara terang-terangan di belakangnya. Sari tidak mengerti. Ia hanya merasakan dunia di sekitarnya seperti berubah dalam waktu singkat. Suatu pagi, Sari datang ke tempat kerjanya seperti biasa. Namun suasananya berbeda. Beberapa rekan kerja hanya melihat sekilas, lalu saling berbisik. Sari mencoba bersikap biasa. Sampai akhirnya, atasannya memanggilnya. Sari, kita perlu bicara. Nada suaranya serius. Sari duduk dengan jantung berdebar. Ada laporan yang masuk tentang kamu. Sari terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Yang ia tahu, semua itu tidak benar. Namun kata-kata orang lain sudah lebih dulu dipercaya. Hari itu menjadi hari terburuk dalam hidup Sari. Ia kehilangan pekerjaannya. Bukan karena kesalahan yang ia lakukan, tapi karena cerita yang dibuat oleh orang lain. Sari pulang dengan langkah lemas. Wajahnya kosong. Matanya tidak lagi berair. Seolah ia sudah terlalu lelah untuk menangis. Di sisi lain, Rina hanya mendengar kabar itu dari orang lain. Ia terdiam sesaat. Namun bukan karena menyesal. Melainkan karena kaget melihat dampaknya. Ia tidak menyangka semuanya akan sejauh ini. Malam itu, Rina duduk sendirian di kamarnya. Suasana terasa sunyi. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak tenang. Ada perasaan aneh di dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang mulai mengganggu. Namun ia mencoba mengabaikannya. Ah, ini cuma perasaan aja, gumamnya pelan. Ia mematikan lampu dan mencoba tidur. Namun semakin ia memejamkan mata, semakin terasa ada yang tidak beres. Seolah ada sesuatu yang mulai mendekat. Dan tanpa ia sadari, apa yang ia lakukan telah mencapai titik yang tidak bisa kembali. Sejak malam itu, hidup Rina mulai berubah. Awalnya hanya rasa gelisah. Ia sering terbangun tengah malam tanpa sebab. Dadanya terasa berat, pikirannya tidak tenang. Setiap kali suasana sepi, ia seperti mendengar bisikan. Pelan. Tidak jelas. Tapi cukup membuatnya merinding. Ia mencoba menyalakan lampu, melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Namun perasaan itu tetap ada. Hari demi hari, kondisinya semakin parah. Rina mulai sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Saat berjalan keluar rumah, ia merasa orang-orang membicarakannya. Padahal ketika ia mendekat, mereka diam. Ia mulai panik. Kenapa mereka lihat aku kayak gitu? Gumamnya sendiri. Semua yang dulu ia lakukan kepada Sari, kini seperti berbalik kepadanya. Ucapan-ucapan yang dulu ia sebar, kini ia rasakan sendiri dampaknya. Orang-orang mulai menjauh. Bukan karena tahu kebenaran, tapi karena sikap Rina yang berubah. Ia sering bicara sendiri. Sering marah tanpa sebab. Tatapannya kosong. Sampai akhirnya, malam itu terjadi. Hujan turun deras. Angin kencang membuat suasana semakin mencekam. Di dalam rumahnya, Rina tiba-tiba berteriak. Jangan ngomongin aku lagi, aku takut. Ia menutup telinganya.
Matanya liar melihat ke segala arah. Seolah ada banyak orang di sekelilingnya. Padahal tidak ada siapa-siapa. Suara bisikan itu semakin jelas di telinganya. Menuduh. Menyalahkan. Mengulang semua kata-kata yang dulu ia ucapkan tentang Sari. Rina menangis histeris. Maafin aku salah, aku nggak kuat. Tapi tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang menenangkan. Yang ada hanya rasa takut yang terus menghantui. Warga yang datang hanya bisa melihat dari luar. Tidak ada yang berani masuk. Mereka hanya saling berbisik. Ini balasan. Ini akibat perbuatannya sendiri. Di tengah kepanikan itu, Rina menyebut satu nama. Sari, maafin aku. Nama yang dulu ia jatuhkan, kini ia harapkan untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya, dengan kondisi lemah, Rina nekat datang ke rumah Sari. Langkahnya sempoyongan. Wajahnya pucat. Sari yang membuka pintu terdiam. Ia melihat Rina, tapi bukan Rina yang dulu ia kenal. Rina langsung jatuh berlutut. Maafin aku, Sar, semua salah aku. Air matanya jatuh tanpa henti. Sari hanya diam. Semua luka yang ia rasakan terlintas kembali. Kepercayaan yang hancur. Hidup yang berubah. Namun di hadapannya sekarang, hanya ada seseorang yang benar-benar hancur. Sari menarik napas panjang. Aku sudah dengar semuanya. Rina semakin menangis. Aku janji, aku nyesel, aku takut. Sari tidak langsung menjawab. Beberapa detik terasa sangat lama. Aku maafin, ucap Sari pelan. Kalimat itu membuat Rina terdiam. Namun semuanya sudah terlambat. Kepercayaan tidak bisa kembali seperti dulu. Hidup Rina sudah berubah. Ia kehilangan banyak hal. Teman, kepercayaan, dan ketenangan dalam hidupnya. Sejak saat itu, Rina hidup dalam penyesalan. Ia sadar, setiap ucapan memiliki akibat. Setiap perbuatan akan kembali. Dan tidak ada yang bisa lari dari itu. Apa yang ia tanam, itulah yang ia tuai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dukung channel ini dengan like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.